Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat provinsi tahun 2023. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 3 sampai dengan 4. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, kalian bisa mengaksesnya melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini kita diberikan soal tentang warisan. Jadi soalnya, seorang wanita meninggal dan ahli warisnya terdiri dari suami, satu anak perempuan, satu saudara laki-laki seibu, satu saudara perempuan seibu, dan dua paman yaitu dari saudara ayah. Jika selisih warisan yang diperoleh suami dan anak perempuan sebesar 300 juta rupiah, maka warisan yang diperoleh seorang paman adalah. Agar memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita bisa buat tabelnya seperti ini terlebih dahulu. Agar kita tahu ahli warisnya yang mana saja, kemudian kita tetapkan bagian dari setiap ahli waris tersebut sesuai ketentuan. Pertama, ahli waris yang disebutkan yaitu suami, kemudian yang kedua satu anak perempuan, yang ketiga saudara laki-laki seibu, kemudian yang keempat satu saudara perempuan seibu, dan yang kelima ada dua orang paman dari saudara ayah. Pertama, untuk suami di sini tuh mendapatkan 1/4 bagian karena seorang wanita yang meninggal tersebut meninggalkan seorang anak. Apabila si mayit tidak meninggalkan anak, maka suami mendapatkan 1/2 bagian. Dalam hal ini karena dia memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/4 bagian. Kemudian untuk anak perempuan, satu anak perempuan itu bagiannya adalah 1/2. Jadi karena dia sendirian ya, dan dia perempuan, maka anak tersebut mendapatkan 1/2 bagian. Jika anak perempuan itu lebih dari satu, maka harusnya mendapat 2/3, dan apabila ada anak perempuan dan juga ada anak laki-laki, maka anak tersebut menjadi asobah atau yang mendapatkan sisa dari harta warisan dengan perbandingan 2/1. Nah, di sini karena hanya ada satu anak perempuan, maka bagiannya adalah 1/2. Kemudian untuk yang ketiga, baik untuk saudara laki-laki seibu maupun saudara perempuan seibu itu tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh adanya anak perempuan. Jadi ini kasusnya berbeda dengan saudara laki-laki seayah seibu atau hanya seayah saja. Di sini dia tidak terhalang oleh adanya anak perempuan, tetapi hanya terhalang oleh adanya anak laki-laki. Nah, ini kasusnya berbeda. Jadi untuk saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, dia itu tidak bisa mendapatkan warisan apabila si mayit tersebut meninggalkan anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga di sini saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu tidak mendapatkan warisan. Kemudian untuk paman di sini menjadi asobah karena tidak adanya garis asobah yang lain ya. Jadi untuk asobah atau yang mendapatkan sisa warisan itu, jadi yang diprioritaskan yang pertama adalah anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, maka diturunkan ke cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, apabila tidak ada lagi garis keturunan di bawahnya, baik dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka asobah itu diturunkan ke ayah, ya. Jadi ayah yang menjadi asobah. Jika ayah lagi tidak ada, maka diturunkan ke kakek atau garis keturunan ke atasnya. Jika tidak ada, maka garis asobah itu berpindah ke saudara laki-laki kandung. Di sini yang dimaksud adalah seayah seibu atau saudara laki-laki hanya seayah saja. Nah, itu bisa menjadi asobah juga. Nah, apabila tidak ada, maka bisa diturunkan ke keponakan laki-laki seayah seibu maupun dari saudara laki-laki seayah ya. Nah, jika
semua tadi yang disebutkan itu tidak ada, maka yang menjadi asoba atau yang mendapatkan sisa dari harta warisan itu larinya ke paman. Nah, paman yang dimaksud di sini harus dari saudara ayah, bukan paman dari saudara ibu ya. Jadi harus dari saudara ayah. Adapun saudara ibu itu tidak memperoleh warisan. Nah, dari sini kita sudah memperoleh semua bagian dari setiap ahli waris, suami seperempat, satu anak perempuan seperdua, kemudian saudara laki-laki dan perempuan si ibu itu tidak mendapatkan warisan, dan dua paman dari saudara ayah itu menjadi asoba atau yang mendapatkan sisa warisan. Nah, di sini kita sederhanakan terlebih dahulu, kita cari KPK karena di sini pecahannya ada penyebut 4 dan 2, maka KPK-nya adalah 4. Lalu kita kalikan 4 dikali dengan seperempat itu hasilnya adalah 1. Kemudian 4 dikali dengan seperdua hasilnya adalah 2. Kemudian karena ini jumlahnya sudah 3 ya, 1 ditambah 2 itu 3, maka paman ini mendapatkan sisanya dari 4 bagian, di sini sudah 3 berarti masih tersisa 1 bagian. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bagian suami itu 1 dari 4 bagian. Kemudian bagian anak perempuan itu 2 dari 4 bagian. Kemudian bagian paman itu menjadi asobah, dia memperoleh 1 bagian dari 4 bagian. Jadi dituliskan dia memperoleh 1/4 bagian. Nah, kemudian di soal dikatakan bahwa selisih warisan yang diperoleh suami dan anak perempuan itu 300 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa misalkan A itu adalah jumlah harta yang diwariskan oleh wanita yang meninggal tadi. Berarti bisa kita tuliskan selisihnya jadi selisih 2/4 dengan 1/4 ya. 2/4 A dikurang 1/4 A itu hasilnya adalah 300 juta rupiah. 2/4 dikurang 1/4 itu sama dengan 1/4 A sama dengan 300 juta rupiah. Nah, dari persamaan ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua orang paman tadi mendapatkan 1/4 bagian. Berarti bisa kita simpulkan bahwa karena 1/4 A sama dengan 300 juta rupiah, berarti warisan yang diperoleh paman atau dari dua orang paman tersebut itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah warisan yang diperoleh seorang paman. Jika dua orang paman mendapatkan bagian 300 juta, berarti setiap orang mendapatkan 150 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 4. 3 Asmaul Husna disebut triple Pitagoras Asmaul Husna atau triple PAS jika nomor urutnya membentuk triple Pitagoras. Luas maksimal dari semua segitiga yang panjang sisi-sisinya merupakan nomor urut 3 Asmaul Husna anggota semua triple PAS yang memuat Asmaul Husna Al-Kabit adalah titik-titik satuan luas. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui apa itu triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu adalah 3 bilangan asli yang memenuhi sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi ada beberapa triple Pitagoras yang sudah lazim atau populer dikenal oleh banyak siswa. Jadi yang pertama ada triple 345, kemudian ada triple 5 12 13, kemudian 7 24 25 dan seterusnya. Jadi banyaknya triple Pitagoras itu tidak terhingga. Nah, kemudian karena yang ditanyakan di soal ini adalah luas maksimal dari segitiga yang panjang sisinya memuat Asmaul Husna Al-Kabit. Jadi kita harus tahu dulu nih, Asmaul Husna Al-Kabit itu nomor urutnya berapa. Jadi nomor urut Al-Kabit itu adalah nomor urut ke-20 dari Asmaul Husna. Berarti kita harus cari triple PAS yang memuat bilangan 20 di dalamnya. Nah, karena dari bilangan 20 nanti ini lalu kita cari luasnya. Jadi harus ada 20 ya di antara salah satu sisi-sisi pada segitiga tersebut. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya kita bisa mengembangkan triple Pitagoras ini. Jadi selain triple yang ada di sini,
ini juga bisa kita kembangkan menjadi triple yang baru. Misalnya begini ya, misal, kita punya triple 3, 4, 5. Ada sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisinya 3, 4, dan 5. Nah, ini bisa kita kembangkan dengan cara mengalihkan dengan bilangan asli. Misalnya 3, 4, 5 itu kita kali 2, hasilnya adalah sisinya 6, 8, 10. Nah, itu juga termasuk dalam triple Pitagoras. Jadi itu bisa kita kembangkan. Kita kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita menginginkan ada bilangan 20 ke dalam triple Pitagoras tersebut. Jadi kita bisa peroleh misalnya dari triple 3, 4, 5 ya. Kita kali 4 misalnya. Nah, di sini kan kita peroleh panjang sisinya. Jika masing-masing sisi kita kali 4, diperoleh triple yang baru yaitu 12, 16, 20. Nah, bisa dilihat di sini 20 termasuk ke dalam salah satu sisi pada segitiga siku-siku tersebut. Tapi apakah ini segitiga yang paling luas yang bisa kita peroleh dari bilangan-bilangan triple Pitagoras? Tentu ini tidak, karena segitiga ini sisi terpanjangnya adalah 20. Jadi alas dan tingginya adalah 12 dan 16. Kita bisa cari yang lebih luas lagi, misalnya dengan mengalihkan 3, 4, 5 dengan 5. Nantinya kita peroleh sisi segitiganya adalah 15, 20, 25. Nah, ini lebih luas karena alas dan tingginya masing-masing 15 dan 20. Tapi kita bisa buat yang lebih luas lagi dengan cara membuat 20 ini menjadi sisi terpendeknya. Caranya bagaimana? Kita bisa kembangkan dari triple Pitagoras 5, 12, 13. Nah, ini bisa kita kalikan dengan 4 sehingga diperoleh triple Pitagoras yang baru adalah 20, 48, 52. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sisi terpendeknya adalah 20 dan sisi terpanjangnya adalah 52. Berarti untuk mencari luasnya, jadi cukup kita kalikan saja alas dan tingginya, yaitu masing-masing 20 dan 48. Jadi kita tinggal kalikan alas kali tinggi lalu dibagi 2. 20 kali 48 dibagi 2. 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Dikali dengan 48 itu hasilnya 480 satuan luas. Jadi luas maksimal dari segitiga 20, 48, dan 52 itu jawabannya adalah C, 480. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada koreksi, pertanyaan, atau ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.